إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwat Islam, kita melanjutkan tafsirnya. Sekarang kita masuk ke Al-Buruj. Allah Ta'ala berfirman, Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Was-sama' demi langit, zat yang memiliki al-buruj. Al-buruj itu jamak daripada burj, artinya manazil, tempat-tempat ya, matahari dan bulan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ia berkata ketika menafsirkan ayat ini, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, Al-Hasan dan Qatadah serta Imam As-Suddi, yang dimaksud dengan al-buruj yaitu an-nujum, bintang-bintang. Berkata Yahya bin Rafi, al-buruj kusurun fis sama, istana-istana di langit. Sementara Ibnu Jarir memilih bahwa yang dimaksud dengan al-buruj itu manazilus syamsi wal qamar, yaitu tempat-tempat matahari dan bulan, di mana matahari dan bulan itu ada 12 burj, 12 tempat ya. Tasiru syamsu fi kulli wahidin minha syahra, di mana di setiap burujnya itu matahari berjalan selama sebulan. Wa yasirul qamar fi kulli wahidin yawmaini wa thulutha, sementara bulan ya berjalan pada setiap 2 hari 2,2/3 hari ya. Fadzalika 28 manzilah, dan itu jumlahnya ada 28 manzilah. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir, dan condong kepadanya juga ya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman, di mana beliau berkata, kata beliau, dzatul buruj ay al-manazil al-mujtamilah ala manazil syamsi wal qamar, itu manzilah-manzilah yang mencakup padanya manzilah matahari dan bulan. Wal kawakib al-muntazimah fi sayriha ala akmalit tartibin wa nizamin dalun ala kamali qudratillahi wa rahmatihi wa si'ati ilmihi wa hikmatihi, di mana bintang-bintang yang begitu teratur berjalan pada porosnya. Demikian pula ya, bagaimana yang ada di langit itu berupa segala sesuatu yang ada di sana berjalan begitu rapinya tanpa bertabrakan satu sama lainnya. Itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan rahmatnya yang sangat luas, ilmu dan hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sering kali bersumpah dengan langit. Ya, dalam surat Asy-Syams misalnya, was-samaa'i wa ma banaha, demi langit dan demi apa yang Allah bangunkan padanya. Sering kali Allah bersumpah dengan langit, karena memang penciptaan langit luar biasa sekali. Ya, bagaimana Allah menciptakan di langit itu berlapis-lapis, di mana setiap lapisnya dalam satu riwayat disebutkan 500 tahun perjalanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di langit bintang-bintang. Dengan bintang itu Allah melempar setan-setan. Demikian pula di sana ada matahari, bulan yang merupakan pelita untuk manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit menunjukkan akan keagungan dan kemampuan Allah yang luar biasa dalam menciptakan makhluk yang namanya langit itu, Pak.
Langit Allah ciptakan dengan tanpa tiang. Dan subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah, siapa yang memperhatikan langit, ya apalagi kalau kita naik pesawat, masya Allah, luar biasa sempurnanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Iya. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menembus langit pertama. Tidak ada manusia untuk sampai ke bulan saja mungkin belum tentu. Adapun yang dikabarkan katanya ya sampai ke bulan, banyak yang menepis itu bohong semuanya. Iya, banyak bukti-bukti yang menunjukkan akan kebohongannya. Artinya belum ada satupun manusia yang bisa sampai ke bulan ya, akhi. Apalagi planet yang lainnya, Jupiter dan yang lainnya. Itu menunjukkan betapa kekuasaan Allah luar biasa sekali ya, akhi, azakumullah wa iyyakum. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang telah dijanjikan. Apa itu hari yang dijanjikan? Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa huwa yaumul qiyamah, ia adalah hari kiamat. Alladzi wa'ada Allahul khalqa an yajma'ahum fih, di mana Allah berjanji untuk Allah kumpulkan manusia di padang mahsyar. Wa yadhummu fihi awwalahum wa akhirahum wa qasiyahum wa daniyahum, Allah akan kumpulkan seluruhnya dari awal manusia sampai akhir manusia. Iya. Di mana Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya, karena hari kiamat telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat pasti datang. Iya. Dan itu kita lihat sendiri bukti-buktinya, Pak. Rasulullah mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ternyata kita lihat satu persatu tanda hari kiamat itu terjadi. Ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang adanya hari kiamat, masya Allah, semua terjadi. Maka apabila kita melihat tanda-tanda hari kiamat itu terjadi di mata kepala kita, berarti memang hari kiamat pasti terjadi. Kita tinggal menunggu. Cuma masalahnya ya akhi, apa yang kita persiapkan menuju kehidupan akhirat itu. Banyak di antara kita kalau ditanya Anda beriman, beriman. Tapi terkadang kita tidak merasa takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kita tidak merasa takut untuk memakan harta manusia dengan tanpa hak. Kita tidak merasa takut di saat kita ya memakan riba. Padahal dia mengatakan saya beriman kepada hari akhirat. Saya beriman bahwasanya di hari akhirat akan ada pembalasan. Tapi terkadang keimanan kita lemah. Keimanan kepada hari akhirat itu seharusnya realisasinya apa? Berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang telah dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi saksi dan yang disaksikan. Apa yang dimaksud dengan demi saksi dan apa yang disaksikan? Demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama. Apa sih yang dimaksud dengan syahid dan mashhud itu? Sebagian ulama mengatakan syahid yaitu hari Jumat, mashhud yaitu hari Arafah. Sebagian mengatakan syahid yaitu hari Jumat, mashhud yaitu hari kiamat. Sebagian lagi mengatakan syahid maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah yang akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana kalau kami datangkan setiap umat itu dengan saksi-saksinya, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka. Di sini Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai apa? Sebagai saksi. Ya. Maka kata sebagian ulama, berarti syahid di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Mashhud itu maksudnya apa? Hari kiamat. Ya. Sebagian lagi mengatakan syahid Allah.
Masyhud siapa? Ya kita. Sebab Allah akan menyaksikan dan bersaksi akan perbuatan makhluk-makhluknya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah taala mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Berarti Allah akan menjadi saksi pada hari kiamat. Namun kebanyakan ahli tafsir mengatakan asyahid adalah hari Jumat. Sedangkan al-masyhud itu hari Arafah. Ini kebanyakan pendapat ahli tafsir. Sementara Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan makna wasyahidi wa masyhud, beliau berkata, wasyamila hadza kulla man ittasafa bihadzal wasfi. Ayat ini sebetulnya ya mencakup semua yang mempunyai sifat sebagai saksi dan yang disaksikan. Karena ayat ini bersifat nakirah. Sedangkan nakirah dalam bahasa Arab itu mempunyai mana umum. Ya. Maka kata beliau wasyahidi wa masyhud, maka mencakup semua yang mempunyai sifat seperti ini. Mubsirun wa mubsar, wa hadirun wa mahdur, wa ra'in wa mar'i. Ya, baik yang melihat maupun yang dilihat, yang hadir maupun yang dihadirkan. Maka itu kata beliau masuk padanya makna ayat tersebut. Namun akhi azakumullah wa iyyakum, wallahu alam, semua penafsiran tersebut masuk dalam makna ayat ini. Sebab ketika suatu ayat itu tidak disebutkan secara nakirah, berarti masuk padanya semua yang masuk di dalam ayat tersebut. Dan semua pendapat-pendapat yang disebutkan tadi sebetulnya masuk. Sebagian mengatakan syahid hari Jumat, masyhud hari Arafah. Ya. Sebagian mengatakan syahid hari Jumat, masyhud hari kiamat. Syahid hari Nabi Muhammad, masyhud hari kiamat. Sebagian mengatakan syahid Allah, masyhud ya kita. Itu semua mempunyai sifat daripada kata syahid dan masyhud. Ya, demikian pula setiap orang yang akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Sebab nanti di hari kiamat, akhi, ya, anggota tubuh manusia pun akan bersaksi. Nanti pada hari kiamat pun kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bumi yang kita tempat berbuat maksiat akan didatangkan sebagai saksi, dan kita yang akan disaksikan oleh dia. Wasifulan, ya Allah dulu pernah berbuat maksiat di atas saya. Allah datangkan semua saksi-saksi yang ketika kita berbuat maksiat ada di situ, berupa pepohonan, berupa dinding-dinding, bebatuan, bahkan tangan dan kaki kita pun akan bersaksi. Di mana Allah akan tutup mulutnya manusia itu. Kemudian apa yang terjadi? Tangannya berbicara, kakinya pun berbicara. Semua menjadi saksi atas manusia tersebut. Masuk padanya kata syahid dan masyhud. Iya. Berarti dari ayat ini kita ambil faidah apa? Pertama, keutamaan hari Jumat. Karena masuk di dalam ayat ini dan pendapat kebanyakan para ahli tafsir, yang dimaksud dengan syahid yaitu hari Jumat. Di sini Allah bersumpah dengan hari Jumat. Dan memang hari Jumat itu hari yang istimewa, Pak. Bahkan kata Rasulullah khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya hari apa? Hari Jumat. Berdasarkan hadis ini sebagian ulama mengatakan berarti hari Jumat itu lebih utama daripada hari Arafah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya hari. Juga Rasulullah mengatakan sayyidul ayyam. Rasulullah mengatakan sayyidnya hari itu hari apa? Hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga. Di hari Jumat kata Rasulullah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Demikian pula di hari Jumat tegaknya hari kiamat. Tapi Jumat yang mana kita nggak tahu.
Iya. Di hari Jumat juga ada satu waktu tidaklah bertepatan dengan seorang hamba yang sedang sholat kecuali pasti Allah ijabah doanya. Terjadi perselisihan para ulama kapan hari waktu tersebut. Kebanyakan ulama mengatakan yaitu setelah asar sampai maghrib. Karena itu dalil yang paling kuat, ya. Allahu a'lam. Makanya hari Jumat hari istimewa. Di mana hari Jumat itu hari yang mulia. Dan hari Jumat itu hari yang sangat dianjurkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah SAW menganjurkan kita, Pak, segera bergegas pergi ke mana? Ke masjid. Kata Rasulullah, man raha ilal masjid ilal jumu'ati fis sa'atil ula, siapa yang pergi ke sholat Jumat di saat yang pertama, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan qarraba badanah, seakan-akan ia berkorban dengan seekor unta. Siapa yang datang di saat yang kedua, seakan-akan ia berkorban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di saat yang ketiga, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Kambing. Siapa yang datang ke waktu keempat, seakan-akan ia berkorban dengan ayam. Siapa yang datang di waktu yang kelima, seakan-akan ia berkorban dengan telur. Kita ini kira-kira datangnya saat keberapa, Pak? Pernah saya sebutkan di sini, saat yang pertama itu sekitar jam 7. Karena Rasulullah mengatakan bahwa hari Jumat itu ada 12 waktu. Berarti kalau hari Jumat itu 12 waktu, dimulai jam 6 sampai jam 6. Kalau Jumatannya jam 12, mundur aja 5 jam. Berapa tuh, jam berapa tuh? Yang pertama jam 7, yang kedua jam 8, yang ketiga jam 9, yang keempat jam berapa? Yang ke-10, yang kelima jam 11. Antum datang ke Jumat jam berapa? Setengah 12, setengah telur tuh. Udah gitu kita datang jam setengah 12 pun masjid masih melompong, Pak. Wah, lumayan nih dapat unta. Unta apaan? Iya. Jam 7 kalau mau dapat unta. Kenapa Rasulullah menyuruh begitu? Itu menunjukkan bahwa kita sangat dianjurkan banyak-banyak beribadah di hari itu. Karena hari Jumat hari sangat mulia sekali, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka itu disebut oleh para ulama sebagai hari raya kaum muslimin hari Jumat itu. Ya. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan hari Arafah. Di mana hari Arafah hari yang mulia, ya. Apa sih keistimewaannya hari Arafah? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa yanzilu rabbuna ashiyata yaumi Arafah, bahwa Allah akan turun ya di asyiyah hari Arafah. Asyiyah itu disebut asyiyah dari waktu zuhur sampai maghrib, itu asyiyah namanya. Masuk padanya zuhur dan asar. Maka Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah membanggakan para jemaah haji itu di hadapan malaikatnya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unzuru ibad ila ibadi, ja'u syu'than ghubra." Lihatlah wahai malaikatku kepada hamba-hambaku itu yang berkumpul di Arafah. Mereka datang dari segala macam penjuru dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Iya. Lalu Allah mengatakan, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu mereka keutamaan bagi mereka yang haji, Pak. Ya, yang berada di Arafah. Adapun kita yang tidak sedang haji, kita sangat dianjurkan berpuasa hari Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, hari Arafah itu, ya, puasa hari Arafah itu menggugurkan dosa sebelumnya dan setahun sebelum dan setahun sesudahnya, Masya Allah. Makanya ya ikhwatul Islam azakumullah, ya sebentar lagi Dzulhijjah segera masuk ini. Dan saya ingatkan akhi bahwasanya 10 awal bulan Dzulhijjah itu waktu yang sangat mulia.
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzul Hijjah. Kata para sahabat, "Walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah?" Kata Rasulullah, "Walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang pergi dengan membawa harta ya dan kudanya lalu ia tidak pulang membawa sedikit pun juga, artinya mati syahid." Subhanallah, berarti 10 awal bulan Dzul Hijjah itu, Pak, ikhwatul Islam, mulia sekali. Dan sudah pernah kita tafsirkan? Sudah belum? Sudah kayaknya ya. Itu firman Allah, "Wal fajri walayalin ashar." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dan sudah pernah kita bahas bahwa 10 malam ini kebanyakan ahli tafsir mengatakan 10 hari bulan Dzul Hijjah. Maka tentunya dengan datangnya bulan Dzul Hijjah ini kita bergembira, Pak. Kenapa? Karena ada waktu yang sangat mulia sekali. Banyak-banyak beribadah, zikir, baca Quran dan yang lainnya. Wa syahidin wa mashhud. Dan demi saksi dan demi yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Ya, Kutila itu mempunyai makna halak, ya artinya binasa. Ashabul ukhdud, pemilik parit-parit itu. Maksudnya apa? Yaitu suatu kaum yang membuat parit, lalu kemudian dinyalakan padanya api besar. Lalu setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disuruhnya dan dipaksanya untuk masuk ke dalam parit tersebut. Hanya karena mereka berkata bahwa Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah hadis yang cukup panjang yang berkenaan dengan Ashabul Ukhdud ini. Berkata Imam Ahmad, "Haddatsana Affan qala haddatsana Hamad bin Salamah dari Thabit dari Abdurrahman bin Abi Layla dari Suhaib." Bahwasanya Rasulullah SAW berkisah, "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun." Dahulu ada seorang raja, kata Rasulullah. Dan raja ini punya ahli sihir, penyihir, sebagai penasehat spiritual dia. Makanya ya, mengangkat dukun sebagai penasehat spiritual itu dilakukan oleh raja-raja terdahulu yang kafir. Tapi aneh di zaman sekarang, kenapa malah kaum muslimin yang menjadikan dukun sebagai penasehat spiritual? Ya. Kata Rasulullah, dahulu raja-raja sebelum kalian dia memiliki seorang penyihir. Falamma kabura sahir, ya, qala lil malik. Ketika penyihir ini sudah tua, si penyihir ini berkata kepada raja, "Ini qad kaburtu sinni wa hadara ajali, fadfa ilayya ghulaman u'allimu sihra." Aku sudah tua dan tampaknya ajalku sudah dekat. Tolong carikan seorang pemuda untukku, aku akan ajarkan sihir kepada dia. Fadfada fa'a ilaihi gulaman fakana yu'allimu sihr. Lalu kemudian raja ini pun memilih seorang pemuda dan menyerahkan ke tukang sihir ini untuk diajarkan apa? Sihir. Maka tukang sihir ini pun mengajarkan sihir kepada dia. Wa kana baina sahir wa bainal malik rahibun. Di mana si pemuda ini ya bolak-balik antara ke rumahnya dengan ke rumah si penyihir. Tapi di tengah perjalanan itu ada tempat seorang ahli ibadah. Jadi kalau si pemuda ini pergi ke tukang sihir, mau tidak mau si pemuda ini akan melewati rumahnya ahli ibadah tersebut. Fa'atal ghulamu 'ala ar-rahib fasami'a min kalamihi fa'ajabahu nahwahu wa kalamahu. Kemudian si pemuda ini rupanya penasaran. Dia pengen tahu siapa sih ini ahli ibadah ini. Lalu ia pun datang ke rumahnya.
Dan ia pun mendengarkan ucapan-ucapan si ahli ibadah ini, si pendeta ini. Ternyata rupanya apa yang terjadi, si pemuda ini merasa senang dengan yang diajarkan oleh si pendeta ini. Iya. Wa kana idza ata as-sahira darabahu wa qala ma habasak wa idza ata alahu darabuhu wa qalu ma habasak. Iya. Dan dia kalau datang ke tukang sihir, si tukang sihir ini mukul si pemuda ini. Lalu si tukang sihir berkata, "Kenapa kamu terlambat?" Ketika ia pulang ke istrinya, dipukul sama istrinya, "Kenapa kamu terlambat?" Iya. Fasyaka dzalika ila rahib, maka si pemuda ini pun mengadu ke si pendeta tersebut. Faqala idza arada as-sahir an yadribaka faqul habasani ahli wa idza arada ahluka an yadribuka faqul habasani as-sahir. Maka si pendeta ini berkata, "Kalau nanti penyihir itu mau mukul kamu, bilang aja, saya ditahan sama keluarga saya. Nanti kalau kamu mau dipukul sama keluarga kamu, bilang, saya ditahan oleh si penyihir." Si pendeta ini menyembunyikan diri, kenapa? Karena pendeta di zaman itu, ya, kalau ketemu sama raja, ditemukan pasti dibunuh. Karena waktu itu pendeta-pendeta di atas tauhidullah jalla wa ala. Ya. Qal fa bainama huwa dhata yawmin idh ata ala dabatin fadhi'atin 'azimatin qad habasatin nas fala yastati'una an yujawwizu aw an yajuzu. Suatu hari, ya, ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ada binatang yang besar dan menyeramkan sekali, di mana manusia tidak berani untuk melewati jalan tersebut. Iya. Wa qala al-yawma a'lam amrul rahib ahabbu ila Allah am amrus sahir. Hari ini saya ingin tahu mana yang lebih dicintai oleh Allah. Apakah urusan si pendeta itu ataukah yang diajarkan oleh tukang sihir itu? Faqala fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaik wa arda min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yajuzan nas. Lalu si pemuda ini mengambil batu sambil ia berkata, "Ya Allah, jika memang ajaran si pendeta itu lebih engkau cintai, lebih engkau ridhoi ya Allah daripada ajaran si tukang sihir ini, maka bunuh ya binatang besar ini dengan batu ini, ya, sehingga orang-orang bisa lewat." Faramaha faqatalaha wa madannas, maka ia pun lempar dengan batu tersebut. Apa yang terjadi? Binatang ini pun mati dan orang-orang pun bisa lewat. Iya. Fa akhbara ar-rahib bidzalika faqal ay bunay anta afdal minni wa innaka satubtala. Lalu si pemuda ini pun mendatangi si pendeta. Lalu ia mengabarkan tentang kisah tadi. Maka si pendeta berkata kepada si pemuda ini, "Hai pemuda, kamu sekarang lebih utama dari saya. Dan kelak kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala." Iya. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Kalau kamu nanti diuji, jangan tunjukkan tempatku di mana. Jangan sekali-kali kamu tunjukkan bahwa aku yang mengajarkan, jangan. Fakana al-gulam yubri'ul akmah wal abras wa sa'irul adwa wa yashfihim. Dan ternyata si gulam, si pemuda ini, Pak, diberikan oleh Allah karomah. Apa karomahnya itu? Dia bisa menyembuhkan apa? Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala berbagai macam penyakit. Yang sopak, yang belang, datang ke dia didoain langsung sembuh pada waktu itu juga. Ya. Wa kana jalisun lil malik fa'amiya fasami'a bi fa'atahu bihadaya katsira faqala ishfini wa laka ma hahuna ajma'. Dan ada, ya, teman duduknya raja, teman ngobrolnya raja, ya. Kebetulan ia buta matanya. Rupanya si teman dekat raja ini mendengar tentang kehebatan si pemuda tersebut. Akhirnya dia datang membawa hadiah-hadiah yang banyak dan berkata, "Hai pemuda, tolong sembuhkan mata saya ini. Dan ini hadiah buat kamu semuanya, silahkan ambil."
Iya. Faqala ma ana ashfi ahadan innama yashfillah azza wa jal. Kata si pemuda apa? Aku tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanyalah Allah azza wa jal. Iya. Fa in amanta bih da'utullah fasyafak. Kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah, aku akan doakan kamu dan Allah akan menyembuhkan diri kamu. Fa'amana fada Allah fasyafah. Rupanya teman raja ini beriman. Lalu si pemuda itu mendoakannya. Tiba-tiba ia bisa melihat lagi, sembuh sama sekali. Thumma atal malik fajalasa minhu nahwa ma kana yajlis. Kemudian teman raja ini seperti biasa datanglah ya ke istana, lalu duduk di tempatnya yang biasa ia duduk di situ. Faqala lahul malik ya fulan man radda alaika basarak. Si raja berkata, "Hai fulan, siapa yang menyembuhkan matamu tersebut kok sekarang bisa lihat?" Faqala rabbi. Ya, si orang ini berkata, "Rabbku." Faqal ana. Maksud kamu saya? Karena si raja ini mengaku dirinya apa? Tuhan. Ya, maksud kamu saya? Qala la. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah sama. Ya. Qal walaka rabbun ghairi? Kata si raja ini, kamu punya Tuhan selain aku? Ya. Qala na'am, Rabbi wa rabbuka Allah. Ya, Rabbku dan Rabbmu sama, Allah Subhanahu wa taala. Falam yazal yu'adzibuh. Ya, ternyata si temannya raja ini diseret dan terus-menerus disiksa. Sampai akhirnya karena enggak kuatnya ditunjukkanlah dari mana dia dapat itu. Ditunjukkan ke si pemuda tersebut. Iya. Faba'atha ilaihi faqala ay bunay balagha min sihrika an tubri al-aqmah wal abras wa hadhil adwa. Kemudian dia dikirimnya pasukan menangkap si pemuda tersebut. Berkatalah si raja kepada si pemuda itu, "Hai anakku, ya, telah sampai kepadaku kehebatan sihirmu." Karena kan si raja ini taunya si pemuda ini apa? Belajar sihir. Ya. Kamu bisa menyembuhkan orang yang sopak, orang yang belang, bahkan penyakit-penyakit pun kamu bisa sembuhkan. Faqala ma ashfi ana ahadan innama yashfillah azza wa jal. Faqala ana, qala la, qala awalaka rabbun ghairi, qala wa rabbi wa rabbuka Allah. Kata si pemuda, aku tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Rabbku. Kata si raja, aku maksud kamu. Pede banget nih raja ya. Ya. Kata si pemuda, bukan. Ya. Kata si raja, kamu punya Tuhan selain aku? Kata si pemuda, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Lalu kemudian akhwat Islam, si pemuda ini pun terus-menerus disiksa. Sampai akhirnya si pemuda tak tahan, ditunjukkannya ke si rohib, si pendeta tersebut. Iya. Kemudian si rahib pun ditangkap dan dibawa. Kemudian si raja berkata, irji an dinik, tinggalkan agama kamu. Tapi dia tidak mau. Fawudi al-minshar fi mafraqi ra'si hatta waqa'a syaqqah. Kemudian akhirnya dia digergaji, ya, belah dua sehingga badannya terbelah menjadi dua. Subhanallah, ya, ujian di zaman dahulu berat banget ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Faqala lil a'ma irji an dinik. Lalu si raja ini berkata kepada orang yang buta yang sudah sembuh tersebut, temannya sendiri, kamu juga tinggalkan agama kamu tersebut. Tetap ia tidak mau, maka ia pun digergaji lagi sehingga belah menjadi dua. Iya. Kemudian si raja berkata kepada si pemuda itu, kamu juga tinggalkan agama kamu itu. Ya, si pemuda tidak mau. Kemudian faba'atha bihi ma'a nafarin ila Jabirin kada wa kada. Faqala idza balagtum dhirwatahu fa in raja'a an dini wa illa fadahdihu.
min fawqihi. Kemudian si raja ini menyuruh pasukan untuk membawa si pemuda ini ke atas gunung dan mengatakan kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan ia dari gunung. Maka kemudian ikhwatul Islam, dibawalah si pemuda ini ke gunung. Dipaksanya ia untuk murtad, tapi si pemuda tidak mau. Akhirnya ia pun dilemparkan ke apa? Ya, dari atas gunung tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Apa kata si pemuda itu sebelum dilemparkan? Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, ya, ketika sampai di atas gunung, ya, si pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki, ya Allah. Farajafa bihimul jabal fadahdahu ajma'un. Tiba-tiba apa yang terjadi? Gunung itu pun berguncang, semuanya jatuh. Ya, termasuk pasukan-pasukannya pun juga jatuh. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian si pemuda pun datang lagi ke raja. Masya Allah, bukannya lari, malah datang lagi ke raja. Ya, ini saking kuatnya iman dia, ingin mendakwahkan si raja kepada Islam. Luar biasa si pemuda ini. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian si raja berkata, ma fa'ala ashabu, apa yang terjadi dengan pasukanku? Kata pemuda, Allah sudah mencukupkan aku dari mereka. Faba'atha bihi ma'a nafarin fi qurqur faqala idza lajajtum bihi al-bahr fa in raja'a an dini wa illa fagharriquhu fil bahr. Kemudian dikirim lagi pasukan, bawa dia ke laut. Kalau dia tidak mau murtad dari agamanya, lemparkan ke laut. Ya. Kemudian dibawa ke laut. Apa yang terjadi? Si pemuda itu berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang terjadi? Perahunya karam, tenggelam, mati semuanya. Si pemuda datang lagi ke raja tersebut. Ya, datang lagi si pemuda ke raja itu. Ya. Apa kata raja? Apa yang terjadi dengan pasukanku? Kata pemuda itu, Allah telah mencukupi aku dari mereka. Kemudian ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Si pemuda ini berkata kepada si raja, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amuruka bih. Hei raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya kecuali kamu mau melakukan perintah saya. Ya. Fa in anta fa'alta ma amuruka bih qataltani. Kalau kamu melakukan perbuatan yang saya lakukan, kamu bisa membunuh saya. Wa illa fa innaka la tastati'u qatli. Kalau kamu tidak mau melakukannya, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Kata raja, wa mahu, apa itu? Kata si pemuda tersebut, tajma'un nas, kamu kumpulkan manusia semuanya di satu lapangan. Kemudian salib saya di atas kayu. Ya. Kemudian ambillah oleh kamu panah. Kemudian sebelum kamu panah, saya baca Bismillahirabbil gulam, dengan nama Allah, Robnya pemuda ini. Iya. Faqila lil malik ara'aita ma kunta tahdhar. Ya, rupanya si raja ini pun kemudian melakukan perbuatan apa? Si pemuda tersebut, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian si raja ini mengatakan Bismillahirabbil gulam, dengan nama Allah, Robnya si gulam. Panahnya tepat nancap di pelipisnya dan meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Melihat itu orang-orang yang ada di lapangan semuanya masuk Islam. Ya. Semua orang yang ada di lapangan itu masuk Islam semuanya, Masya Allah. Maka kemudian dikatakan kepada si raja tersebut, ya ara'aita ma kunta tahdhar, apa kamu tidak lihat kekhawatiran yang kita khawatirkan orang-orang bakalan masuk Islam semuanya?
Kemudian ya, raja ini pun menyuruh untuk membuat apa? Parit-parit. Lalu kemudian dinyalakan padanya api-api yang besar di situ. Ya, kemudian ia mengatakan, siapa yang tidak mau murtad dari agamanya, hendaklah ia masuk ke dalam api tersebut. Dipaksanya orang yang tidak mau meninggalkan agama Islam tersebut untuk dimasukkan kemana? Ya, ke dalam api, dalam parit tersebut. Ya. Fakanu yata'adawna fiha wa yatadafa'un. Ya, sementara orang-orang yang beriman itu akhirnya mereka lebih memilih api daripada mereka harus hidup dalam keadaan kafir. Subhanallah. Keimanan mereka sudah betul-betul kokoh dan yakin, ya akhwal Islam. Faja'at imra'atun bi'ibnin laha turdi'uhu. Datang seorang wanita dalam keadaan ia menggendong bayinya. Ya, faka'annaha taqa'asat an taqa'a finnar. Si wanita ini ragu-ragu mau masuk ke api. Sementara ia melihat anaknya, kasihan sekali. Gimana ini? Rupanya si bayi tersebut berbicara, tiba-tiba berbicara dan berkata, isbiri ya ummah. Ibu, sabar saja. Fa innaki 'alal haq. Karena engkau di atas kebenaran. Ya. Akhirnya si ibu ini pun masuk ke dalam api dan meninggal dunia bersama bayinya. Nah, inilah ya akhi yang disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Raja yang sangat sombong memaksa manusia untuk masuk ke api hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Binasa pemilik parit-parit tersebut, yaitu parit dari api yang dinyalakan, di mana mereka duduk-duduk di sisinya dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin. Ya. Mereka begitu congkaknya, tidak punya perasaan akhi, membunuhi kaum muslimin, subhanallah, hanya karena mereka berkata Tuhanku Allah, Tuhanku Allah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Demikianlah akhi kisah yang sangat agung ini. Banyak sebetulnya faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Namun karena waktunya yang tidak mencukupi, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.